Ya, ini ada satu kenyataan ya. Istri punya trauma mendalam dengan perlakuan ayahnya yang memperlakukannya dengan tidak baik. Saya terus mendorong istri untuk memaafkan ayahnya dan tetap berbuat baik kepadanya. Tapi istri saya masih belum bisa nerima dan seringkali emosi ketika saya ingatkan. Apa yang harus saya lakukan? Ini trauma seperti ini memang berat, Pak. Perlu cara masuk yang benar antum ini. Ada kesempatan saya untuk bahas ini. Waktunya. Maka nasihat itu ada seni menyampaikannya, Pak. Saya bicara itu dulu lah ya. Seni menyampaikan nasihat. Enggak boleh gerasa gerusu juga. Nanti orang salah paham, nggak mengerti maunya kita. Ya, seperti ini. Ini justru antum seperti membuka luka lamanya. Yang seharusnya dia lupakan dan dia hapus memori itu diganti dengan memori yang lain. Bukan begitu cara pendekatannya. Antum, saya tanya dulu, jujur ya, be honest. Antum pernah nggak sedang emosi, marah gitu, lalu datang orang berkata kepada antum, Pak, sabar Pak? Pernah? Sering. Bagaimana respon antum? Ramahkah telinga antum mendengar kata itu? Kenapa? Iya. Karena nggak semua orang siap mendengar kata sabar, Pak. Antum harus pahami itu. Bahkan di beberapa momen justru antum menghindari kata sabar ini. Lalu gimana nyuruh orang sabar kalau bukan dengan kata sabar? Yaitu di sini saya kasih contoh satu hadis ya, luar biasanya Nabi ini. Makanya Nabi itu saya katakan, iya betul-betul menguasai ilmu psikologi manusia Nabi itu. Nggak kaleng-kaleng, Pak. Saya kasih riwayatnya ya. Sabar antum nunggu, atau antum mau bubaran? Enggak. Ya. Hadis Khabbab ibnul Arat. Satu ketika ia datang kepada Nabi waktu itu sedang duduk di naungan Ka'bah. Di Ka'bah lah. Bertelikan selendang beliau. Di bawah naungan Ka'bah. Datanglah Khabbab dan beberapa sahabat mengadu kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, ala tastansir lana, ala tad'u lana." Ya Rasulullah, doakan kami. Ya Rasulullah, mintalah pertolongan kepada Allah untuk kami. Mereka minta apa? Minta doa. Berlebihan apa yang mereka minta? Enggak ya? Susah Nabi kabulkan? Enggak juga. Tapi apakah Nabi memberikan doa untuk mereka? Tidak. Apa yang Nabi berikan kepada mereka? Nasihat. Nasihat apa? Iya. Tapi apakah Nabi mengucapkan kata sabar saat itu? Tidak, Pak. Saya lanjutkan hadisnya. Sampai akhir Nabi tidak mengucapkan kata sabar, tapi intinya sabar. Apa kata Nabi kepada mereka? Dahulu orang sebelum kalian ada yang dikubur hidup-hidup. Ada yang digergaji kepalanya sehingga terbelah dua. Ada yang digaruk dengan sisir besi hingga mengelupas daging dan tulangnya. Tapi semua itu tidak memalingkan mereka dari agama. Maksudnya apa? Sabar. Orang sebelum kan lebih berat penderitaannya, mereka bisa melewatinya, kenapa kamu nggak bisa? Tapi Nabi nggak mengucapkan kata itu, karena nggak semua orang siap mendengar kata sabar, Pak. Seperti antum, kita ya, kadang-kadang gitu ya,
Nggak mampu kita mendengar kata sabar itu. Enak aja sabar-sabaran gitu ya dalam hati gitu ya. Ya, yang susah kan sini bukan situ. Enak aja ngomong sabar kan gitu. Respon kita seperti itu karena kita nggak siap dan nggak mampu mendengar kata sabar itu diucapkan kepada kita. Ya kan? Nah, Nabi sini nggak bilang mereka sabarlah kalian, enggak. Tapi intinya ya sabar, gitu ya, sabar kalian. Dan Nabi memaklumi, Nabi bisa membaca sahabat. Kenapa mereka nggak minta nasihat, justru minta doa? Yang Nabi berikan kan nasihat ya, bukan doa. Kenapa sahabat nggak minta nasihat aja, bukan minta doa? Nggak minta doa. Ya karena mereka nggak memahami saat itu ya apa yang lebih penting bagi mereka daripada sekedar doa, Pak. Nggak salah sih minta doa, salah? Enggak. Tapi nggak semua juga apa yang diminta harus diberikan seperti yang diminta. Kalau ada perkara yang lebih penting, misalnya anak antum minta ini minta itu, memangnya sebagai orang tua yang sayang anak semua yang dia minta harus dikabulkan seperti yang diminta? Enggak kan? Mungkin ada perkara yang lebih penting yang nggak dia minta. Tapi Nabi memaklumi kenapa sahabat di sini tidak minta nasihat, justru minta doa. Karena mereka ingin cepat memetik hasilnya.